Enak kan? Masakan kita ya, Santi kita berdua berkolaborasi. Kita tidak itu bumbunya yang udah jadi aja teh. Setuju. Biar cepet ya. Karena merebus sapi ataupun daging yang lain kan waktu lama ya. ya. Beda sama ibu-ibu dulu ya. Nenek-nenek kita tuh dulu masak dari H-2, terus pakai kayu bakar, terus bikin ketupatnya juga berjam-jam. Bahkan ayamnya ayam yang mereka ternak gitu ya. Zaman dulu tuh seru banget. Dulu ada satu lebaran yang digeser. Iya, itu kan udah masak ya. Kan riuh luar biasa. Gimana sih? Udah bikin diundur-undur puasa lagi. Itu kayaknya gara-gara kita sering bercanda nggak jadi lebarannya. Nah, kata Allah langsung. Tapi sekarang seragam semua tanggal sama ya. Dan mungkin buat yang sekarang sedang menikmati makan enak juga harus bersyukur karena belum tentu semua orang-orang di sekitar kita juga seberuntung kita ya. Nah, kita diingatkan sama satu ibadah yang harus dilakukan pada saat bulan suci Ramadan kemarin sebelum lebaran adalah berzakat. Udah, nggak lupa kan? Udah, aman. Nominalnya udah nominalnya sih katanya sih beda-beda ya setiap daerah. Sesuai dengan daerahnya. Kalau beras tuh berapa kilo sih? 2,5 kilogram atau 3,5 liter gitu ya. Tapi nggak tahu ya lebih lengkapnya. Benar nggak? Uang atau pakai beras kalian? Kemarin uang. Karena uang itu harus setara dengan beras yang kita makan ya. Ingat ya, yang kita makan bukan yang oh ya udah ya, jangan ya. Bener nggak sih kayak gitu? Ini ibadah sama Tuhan aja nego ya. Nggak boleh. Kita pengen banyak tapi ibadahnya nego. Iya kan harusnya sami'na wa ata'na, bukan sami'na. Wah nanya-nanya wah gimana kita nak ya, bukan ya. Sami'na wa ata'na ya. Makanya nanya sama si Talfa. Talfa edisi lebaran. Bagaimana ini soal zakatnya? Iya. Ini kalau dilansir dari basnas.co.id ya, kita harus tahu dulu zakat itu apa sih sebenarnya. Coba. Ini zakat ini merupakan salah satu rukun Islam yang tentunya mengacu pada bagian tertentu ataupun juga harta yang wajib dibayarkan ataupun juga dikeluarkan setiap umat Muslim. Nah, ini khususnya apabila nanti sudah memenuhi syarat tentunya. Nah, lalu zakat ini ada juga ataupun juga definisinya ini sudah ada dalam Peraturan Menteri Agama nomor 52 di tahun 2014 bahwa zakat ini mengacu pada harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha ya yang dimiliki oleh orang Islam untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya. Nah, lalu enggak semua ataupun juga ada syarat nih enggak semua harta itu kena zakat. Ada juga yang enggak. Nah, yang berhak ataupun juga mengeluarkan zakat itu adalah hartanya ini merupakan barang yang halal yang pertama. Terus diperoleh secara halal pula. Nah, nggak boleh nyuri ya. Uang rakyat nggak boleh. Gimana itu tuh gimana? Aduh gimana? Nanti rame itu ya. Ditanyanya di sana dia. Aduh takut, serem ya. Itu juga harus kita pikirin matang-matang. Ini harta kita halal apa enggak dapatnya gitu kan ya. Terus mungkin punya safety box yang ini harta halal, ini harta dikualifikasikan ya diklasifikasikan. Padahal dulu waktu disumpah pakai Quran ngeri nggak ikut-ikut. Itu ada nggak terus coba kita simak lagi ya. Ini harta juga hartanya merupakan harta yang dapat berkembang juga. Ini boleh dizakatkan. Investasi saham gitu ya. Saham gitu. Kalau berat badan kita berkembang nggak bisa kan harusnya ya bisa nih. Intinya harus halal, didapatkan secara halal pula. Nah, selain itu si pemilik harta juga tidak boleh memiliki utang ya dalam jangka pendek yang harus dilunasi. Jadi harus bebas hutang dulu. Kalau yang tiba-tiba hilang yang nggak bayar utang itu gimana? Nah, ghosting namanya itu. Itu sebaiknya kalau bisa jangan dulu bayar zakat. Atau sebaiknya hindari orang-orang yang seperti itu. Nah, itu dia. Jangan dikasih pinjam aja kayaknya ya. Itu dia. Terus. Di blok aja. 100 ada Di blok aja mau di blok. Di blok. Nah, ini
Terus kalau misalnya kita mau berzakat ini diberikannya kepada siapa? Nah, kepada siapa tuh? Ini merujuk kepada surat Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 60. Ini menjelaskan bahwa Allah ini sudah memberikan ketentuan ada 8 golongan yang berhak menerima zakat. Satu saja. Yang pertama fakir. Ya, fakir itu orang yang tidak memiliki apa-apa sehingga tidak mampu untuk bisa memenuhi kebutuhan dirinya sendiri. Dua. Tidak memiliki apa-apa, bukan siapa-siapa. Iya, jomblo itu itu berbeda. mah namanya. Lanjut. Jadi yang jomblo nggak harus Nggak harus dizakat. dizakat. Yang kedua adalah miskin. Ya, ini adalah mereka-mereka yang memiliki harta tapi tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar Sendiri. atau kebutuhan dirinya sendiri. Oke. Itu dia. Jadi fakir dan miskin itu berbeda. Dan ada amil atau amilin. Ya, ini merupakan mereka yang mengumpulkan atau mendistribusikan zakat. petugasnya. Oh, petugasnya juga dapat. Petugasnya. Oke. Oh, berhak juga. Berhak Saya mau jadi petugasnya tahun depan lah. Niatnya ibu betulkan dulu tapi kayaknya. Terus ada juga mu'alaf. Kalau mau kaya gimana? Kalau mu'alaf yang kaya sebenarnya boleh aja gitu kan ya, cuma tergantung ditawarin mau apa tidak. Kalau menerima tidak zakat. diterima dikasihin lagi juga nggak apa-apa ya. Itu pun tidak jadi masalah Oh, gitu ternyata ya. mereka berhak ya. Wah, baru tahu. Lalu juga Iya. ada rikob atau hamba sahaya atau budak begitu ya. Budak Kayaknya sekarang udah jarang sih udah ya. jarang Iya. ya. Terus ada gorimin atau orang Apa yang tuh? berhutang atau orang yang punya utang gitu ya, itu boleh kita bantu dengan Cicilan-cicilan itu masuk ya? Ke bank, utang ke bank bisa nggak? Berarti butuhin juga ini berhak ini. Berhak aja. Kita semua punya cicilan berarti kita berhak dikasih. berhak ngasih ke yang Kita yang punya utang ya kan? Aduh, itu dia. Oke. Dan ada juga fisabilillah, ini mereka-mereka yang berjuang di jalan Berjalan Allah. Allah. Dalam seperti orang-orang yang senang berdakwah gitu ya, Jihad, ya. yang jihad seperti itu. Nah, yang terakhir adalah ibu sabil atau orang yang kehabisan biaya dalam perjalanan. Oh, yang habis ongkos ya. Itu Tapi boleh memang kita banyak kasih sih yang zakat. gitu, cuma sekarang dijadiin modus ya. Nah, Tau, itu pernah dia. nggak? Aku tuh pernah ya di mall kayak gitu, mau pulang tapi tegadu artos, itu tuh beneran. Yang ngapain nih mau pergi-pergi gitu kan? Habis dapat hadiah nih. Iya. Begitu dikasih, duh, Iya, tapi ketawa. terus ke orang berikutnya minta lagi juga bilangin iya. kayak gitu kan. Nah, itu dia. Itu Iya juga sih. jadi Polemik ya, serba salah ya. Iya, ngasih salah gitu ya. Nggak Jadi ngasih itu ya yang salah. mereka yang menerima zakat itu Ada tadi 8 namanya golongan. tadi ya. ada 8 golongan yang berhak menerima zakat. Seperti itu. Itu nanti disalurkan oleh si petugas Badan zakat zakatnya ya. itu ya. Badan zakatnya itu sendiri. Nah, zakat fitrah ini zakat ini ada dua. Ada zakat fitrah dan juga ada zakat mal. Mal. Nah, kalau apa tuh? zakat fitrah ini zakat yang biasa kita keluarkan begitu ya, yang ada di bulan Ramadan tentunya sebelum hari raya Idul Fitri. Sebelum sholat itu ya. Yang kemarin kita lakukan. Nah, besarannya biasanya itu sekitar 2,5 kg dari makanan pokok yang kita makan. Oke, Ya, oke. boleh beras, tergantung intinya apa yang Kita makan makanan pokok yang kita sering makan Sehari-hari Seperti itu, gitu ya? sehari-hari. Oke. Beda lagi mungkin kalau di luar negeri gitu kan ya, ada yang gandum, Iya ya. ada juga yang mungkin bahan pokoknya adalah kurma seperti Karena itu. tidak semua beras gitu ya. Oh, selama ini kita mengartikannya semua harus beras Harus gitu ya. beras, Karena beras. kita bahan pokoknya adalah Beras ya? beras ya. Oke, dua setengah ya. Ya, dan itu kita amalkan atau kita lakukan di bulan Ramadan ini sebelum hari raya Idul Fitri. Sebelum sholat id ya. Sebelum sholat Id seperti itu. Biasanya juga kita diingatkan dikelola oleh RT RW Betul. setempat gitu ya. Atau tadi badan amil zakat. Betul, sekarang udah gampang ya, online juga Iya bisa sih, ya. Iya, Betul. benar-benar. Biasanya juga beberapa hari menjelang 2 minggu sebelum hari raya Idul Fitri itu di masjid Sudah. tuh udah Ramai banyak yang memberikan Info pengingat ataupun juga yang mau bayar zakat silahkan di masjid A. Jadi nggak cuma sahur, tapi Iya, nggak cuma- zakat. Oh, iya, itu sama loh suaranya sama kayaknya tahu ya di masjid. Kedua zakat mal. Yang kalau zakat mal ini adalah zakat harta kita yang dihitungnya itu dalam 1 tahun. Oh, Oke. itu kan setahun ya. Dalam 1 tahun. Dan hitungannya ini itu sekitar 2,5% dari total kekayaan yang dimiliki. Kekayaan ini berapa triliun Nah, itu dia. masing-masing kita?
Melebihi. Kuadriliun. Iya sih, melebihi timah, antam. Lebih banget sih. Saking lebihnya kita nggak megang. Kita harus Nggak bisa pegang karena saking banyaknya. Gitu. Dan ini boleh dibayarkan kapan saja. Kapan saja. Ya. berapa persen? 2,5%. 2,5%. Wow, Dari luar satu biasa ya dari triliun ya. satu. Ini ada panggilan-panggilan dari Ustadz deh sama pemuka agama yang Nah. akan menjelaskan mengenai detailnya Oke. zakatnya. Udah nelfon soalnya. Nah, itu Ini udah dia. dari Pak Ustadz Irfan juga sudah cukup. Sudah. ya. Masya Coba dari Allah, Pak hari Ustadz. ini Insya Ustadz Allah. Irfan luar biasa. Kita coba cek dengan Ustadz berikut ini ya. Iya. Setiap Ramadan ada peluang bagi kita untuk mendapatkan amalan istimewa yang hanya berlangsung sekali selama setahun disebut dengan zakatul fitri. Maka yang pertama, orang yang biasa zakat, maka Allah akan sucikan keadaan hatinya sehingga tidak terlampau loba dengan harta. Dan dia punya sifat yang tenang dengan urusan dunia karena tidak diperbudak oleh urusan harta benda. Kedua, zakat bukan mengurangi tapi menambah. Ketika Anda keluarkan, maka Allah akan tambah keberkahan dalam rezeki Anda, tambah keberkahan dalam usia Anda, dan tambah manfaat dalam apa yang telah Allah berikan kepada kita. Fitrun berupa makanan. Zakat ini dikeluarkan dalam bentuk makanan, tidak dalam bentuk yang lain menurut mayoritas ahli fikih, supaya bisa dikonsumsi dan merasakan kebahagiaan, sekaligus menunjukkan bahwa Ramadan telah usai dan saatnya makan kembali. Keadaan orang yang sudah bersih hatinya, maka kembalilah ia kepada fitrahnya. Fitrah manusia menunjuk pada kebeningan hatinya. Untuk itulah Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma mempopulerkan fungsi zakat fitri yang bisa mempengaruhi kepada fitrah. Maka beliau namakan dengan zakat fitrah, zakat yang bisa menyucikan jiwa seseorang selain mengonsumsi makanan untuk kebahagiaan. Itulah inti materi kita. Semoga dengan zakat fitri ini disucikan hati kita, diberikan kemuliaan dan diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu penjelasannya wajib untuk zakat fitrah karena memang syarat syahnya pelaksanaan Ramadan kemarin yang memang harus membayar Betul. zakat. Jadi bersihnya bukan hanya 90% tapi harus 100% dengan pembayaran zakat fitrah. Karena biar happy juga, nggak cuma kita yang punya materi, yang punya uang berlebaran dengan sukacita, tapi juga mereka yang kondisinya seperti yang tadi dibilangnya 8 golongan tersebut mungkin tidak seberuntung kita, tapi dengan zakat mereka juga bisa merasakan happy, bisa beli makan, bisa makan enak di hari raya. Boleh kan kalau dilebihin ya, misalnya Boleh. kita punya uang cukup untuk dilebihin tadi zakatnya. Atau misalnya ibu makan lebarannya apa biasanya, aku nggak Aku spaghetti. Terus ibu rumahnya tuh saya renov, boleh kalau saya renov. Mahal ya itu ya. Agak berat ya. Ya. Ya udah saya mau renov rumah boleh. Kan ada tergolong yang berhak didapat ini juga, sedekah juga karena punya cicilan kita Ah, ini itu juga dia. ya. Cicilan Bener, rumah, mobil. Jangan dilunasin itu semua. Iya, tolong dong lunasin. Tapi emang iya ya, zakat tadi juga ada zakat mal ya, yang kadang kita lupa. Oh, ternyata bener. kita punya harta yang harus dibersihkan dengan Dibersihkan. zakat. Siapa tahu mungkin dengan dibersihkan itu akan membuka pintu rezeki-rezeki yang lain. Jadi kalau punya banyak uang tuh bersihkannya melalui zakat malah jangan ke money laundry. Ya, money Jangan. laundry itu money laundry ya, nggak Jangan, boleh. jangan. Flexing. Ih, nanti ketahuan dikejar sama pajak Oh. nanti. Udah bayar pajak belum? Jadi pajaknya bukan pajak dari negara, pemerintah saja, tetapi pajaknya tadi kita membersihkan harta kita ya, 2,5% dari pendapatan yang sudah Betul. 1 tahun Betul. gitu ya. Tapi pernah kebayang sih sama kalian ya, Indonesia dengan jumlah penduduk yang ratusan juta jiwa, walaupun tidak semuanya muslim ya, tapi semuanya bayar pajak kan? Ya benar. Pajak semua dibayarkan dengan beragam ketentuan, pajak makanan, pajak kendaraan, pajak inang gitu Pendapatan. kan. Terus juga zakat, infak dan lain sebagainya. Harusnya sih makmur ya. Harusnya ya. Harusnya. Kenapa Harusnya enggak ya semuanya. pertanyaannya? Nah itu dia, semoga amanah mereka-mereka yang mengelola itu semua ya. Sebenarnya sih amanah, sebenarnya sudah disalurkan. Cuman karena masyarakat Indonesia kan dari Sabang sampai Merauke ya, banyak banget. Ada yang terjangkau, ada yang masih harus perjuangan ke daerah-daerah yang memang 3T. Termasuk kan kemarin juga kalau kita lihat persiapan pemilu juga kan harus penuh perjuangan Ekstra ya. Tapi ya kalau misalnya di mana ada niat di situ ada jalan ya kan. Nah, itu dia. Semoga dipermudah juga ya jalannya. Artinya
mereka yang di kota sudah merasakan, yang di pelosok pun harus merasakan. Nah, itu dia, jangan sampai ada kalimat yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Yang kita semua makin kaya ya, kesentuh, insya Allah ya, amin ya. Amin, Atau amin. bahkan ada istilah baru kaum mendang-mendingkan Nah. ke bawah, Itu ke atas kan itu mending daripada beli itu mending beli ini. kayak itu berawal dari situ ya. Nah, daripada kayak gitu Mending. kita mending jalan-jalan nih untuk meng-create lebaran ini dengan penuh keindahan. Gimana? Nah, itu dia. Biasanya Sebetulnya ada- liburan ya, habis lebaran tuh liburan. Liburan, kan? walaupun macet-macetan nggak apa-apa ya. Iya, justru di situ seninya ya. Iya, mental kita kan setelah lebaran harus oke, hari ini masih ada jatah buat beberapa hari ke depan libur, dipakai nih buat happy-happy. Sekaligus ujian, kan baru dibersihkan hatinya. Coba dites selama sebulan Ramadan dan hawa nafsu, kita liburan, dites kesabarannya. Ya, benar. Sebentar, ngomongin soal kesabaran, Apa tuh? biasanya sebelum Idul Fitri, kalau saya mudik ke Cicalengka, itu biasanya diujinya adalah Macet. kalau misalnya, kalau macet, alhamdulillah enggak, Enggak, tapi enggak. di kereta. Oh, kenapa? Iya, soalnya iya, kalau iya. dari Bandung ke oke. Cicalengka, saya lebih memilih Enak pakai naik kereta. Lebih enak tapi harus Sabar. harus sabar, sedek-sedekan. Ya itu juga Ada yang pika sebelin gitu nggak? banyak. Banyak ya? sebenarnya. Baru lebaran ya, Bang. Itu dia, mau sebelum ataupun juga setelah lebaran. Coba gimana? Yang pika sebelinnya tuh gimana misalnya? Nyela antrian nggak sih? Nyala antrian, apalagi itu ya, nyala antrian tuh nggak bisa dibilangin lagi. Iya, kesel kayaknya ya. Itu Kamu dia. nggak menghormati orang tua. Iya, Itu gitu dia. tuh. Dan banyak juga orang-orang yang misalnya sebenarnya di kereta udah ditulis bahwa ini adalah kursi untuk priority gitu ya. Tapi dipakai tetep aja. sama iya ya. Kalau I am the priority Iya, one. iya, prioritas di hati kayaknya gitu ya. Mungkin dia lupa Kesel sih. baca apa gimana gitu ya. Dia tiba-tiba nggak bisa baca orangnya Atau kayak gitu pura-pura ya. tidak baca. Nah, itu Udah dia. sih kita jalan-jalan aja yuk. Yuk. Iya, kita tentukan, jalan-jalan ya. Mau kemana? Mau lagi libur panjang ya. Betul. Sambil buah-buahan deh. Ayo. Kalau deh sama sirupnya itu ya khas banget warna-warni. itu jeruknya buat dahaga, enak kayak. Buat makan. Ayo.